ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat mawaddah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali tentang tarbiyah imaniyah. Adapun hasilnya yang pertama adalah cinta kepada Allah, dan ini sudah dijelaskan di pekan yang lalu. Kemudian kita akan lanjutkan hasil yang kedua adalah Syekh Wahid bin Salam Bali hafizahullah, beliau mengatakan hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Wadzalika bita'limi mawaqif ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa syuja'atihi wa wafaihi wa hilmihi wa karamihi wa sabrihi wa ikhlasihi, wa bihadza yuhibbul walad nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengajarkan si kecil perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja perilaku Nabi? Yang pertama adalah keberanian beliau. Kemudian yang kedua adalah kejujuran beliau. Kemudian yang ketiga adalah kelemah lembutan beliau. Kemudian yang keempat adalah kemurahan hati beliau. Kemudian yang kelima adalah kesabaran beliau. Kemudian yang terakhir adalah keikhlasannya. Nah, dengan hal ini seorang anak akan mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hasil yang ketiga adalah muraqabatullah tabaraka wa ta'ala, yaitu menumbuhkan merasa terus diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa dzalika li'annahu ya'lam anna Allah mutalli'u 'alaihi fi kulli harakatin wa sakanihi fasayuraqibuhu wa yakhshah wa yukhlisu fi 'amalihi ibtigha'an mardatillah, yaitu dengan mengajarkan kepada si kecil bahwasanya Allah selalu mengetahui dirinya dalam setiap gerakan dan diamnya. Dia bergerak, Allah tahu. Dia diam, Allah pun tahu. Sehingga si kecil akan merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya ia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia akan ikhlas dalam setiap amalannya. Yang ia cari hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah ahkam al-halal wal haram, mengajarkan si kecil kepada hukum-hukum halal dan haram. Wa dzalika li anna al-murabbi sayubayyinu lahul harama hatta yajtanibuh wal halal al mubaha kay yaf'aluh wal adab al islamiyah kay yumathiluha. Seorang pendidik hendaklah menjelaskan kepada si kecil tentang hal-hal yang haram sehingga ia bisa menjauhinya, dan menjelaskan pula tentang yang halal dan yang mubah. Agar apa? Agar ia bisa melakukannya, serta menjelaskan adab-adab Islam supaya ia dapat mempraktekannya. Wa khulasah al-qaul anna mas'uliyat tarbiyatil imaniyati ladai al-murabbin wal aba wal ummahat lahiya mas'uliyatun hammatun.
wa khatiratun likauniha manba' al-fadail wa mab'ath al-kamalat bal hiya ar-rakizatu al-asasiyatu lidukhulil walad fi hadiratil iman. Kesimpulannya bahwa tanggung jawab tarbiyah imaniyah, yaitu pendidikan keimanan, terletak pada para murabbi, ya, para pendidik. Kemudian aba wal ummahat, ya, ayah dan juga para ibu, ya, para ayah dan para ibu. Mereka lah orang-orang yang bertanggung jawab, yang sangat penting, ya. Dan juga tanggung jawab ini merupakan sangat riskan, ya, penuh dengan risiko, karena keberadaannya adalah sebagai sumber keutamaan dan tolak ukur kesempurnaan. Bahkan ia adalah pokok persoalan yang sangat mendasar untuk memasukkan si kecil ke dalam dekapan iman, lingkup iman. Wa biduni hadhihi tarbiyah la yanhat al-walad bimas'uliyah wa la yattasif bi amanah wa la ya'rif ghayah wa la yatahaqqaq bi ma'na al-insaniyah al-fadilah wa la ya'mal li mithli a'la wa la hadaf nabil bal ya'ishu 'ishatal bahaim laysa lahum siwa an yasudda jaw'atahu wa yusabbi'a gharizatahu wa yantaliku wara'a syahawati wal maladzat wa yusahibul ashqiya wal mujrimin. Tanpa adanya tarbiyah tersebut, ya, maka si kecil tidak akan mampu, ya, melaksanakan tanggung jawabnya, dan ia tidak akan mampu memiliki sifat amanah. Dan juga dia tidak akan mengenal tujuan hidupnya, untuk apa ia diciptakan di dunia ini, ya. Mau ngapain dia hidup, ya. Dan ia pula tidak akan mampu membentuk dirinya menjadi manusia yang utama, ya. Dan ia pula tidak akan mampu melaksanakan amalan mulia serta tujuan yang baik. Bahkan ia hidup, ya, seperti hidupnya binatang ternak. Ya. Bagaimana hidupnya binatang ternak? Ya, yang ia tidak memiliki keinginan kecuali hanya sekedar mengenyangkan rasa laparnya, ya, memenuhi nalurinya saja, ya. Yang ia berjalan di belakang syahwat dan juga kesenangan-kesenangan belaka. Serta ia berteman dengan orang-orang yang celaka dan juga orang-orang yang para durjana. Allahumma musta'an. Semoga Allah lindungi anak-anak kita dari hal tersebut. Wa hadha uslubun fa'alun fi tarsikhil aqidati fi nufusi sighar. Wa laqad ista'malahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha huwa yantahizu fursata rukubi Abdullah bin Abbas khalfahu ala himarin fayaqulu lahu ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfadka ihfazillaha tajidhu tujahak wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wajaffatis suhuf. Ini merupakan metode yang paling efektif
untuk menanamkan anak-anak kita akidah ke dalam jiwa si kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggunakan metode tersebut. Bagaimana gambarannya? Bahwasanya beliau menggunakan kesempatan, kesempatan yang baik ketika sedang menunggang keledai bersama Abdullah bin Abbas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anak, ya gulam, ini u'allimuka kalimat." Saya akan mengajarimu beberapa kalimat. Apa kalimatnya? Ihfazillah. Jagalah Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan menjumpai Allah di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Dan apabila engkau ingin meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau ingin meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajari tarbiyah iman yang sangat luar biasa. Minta kepada Allah, minta pertolongan pula kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Dan ketahuilah bahwasanya jika seluruh manusia ini berencana untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkannya. Begitu pula sebaliknya, jika mereka ingin mencelakakanmu, wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Jika mereka ingin mencelakakanmu, mereka juga tidak akan mampu mencelakakanmu, kecuali jika itu sudah menjadi takdir dari Allah. Lihat, beriman kepada takdir yang sangat luar biasa. Rufi'atil aqlam, pena-pena telah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi, Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Kemudian Syekh melanjutkan, fa'alal abi au al-murabbi an la yatruka fursatan sanihatan tamurru illa wa qad zuwidal walad bil barahin allati tadullu 'ala Allah wa bil irsyadati allati tuthabbitu al-iman wa bis sifati allati tuqawwi janib al-aqidah. Maka orang tua atau pendidik hendaklah tidak membiarkan kesempatan yang baik melintas, kecuali ia telah memberikan bekal kepada anak-anak dengan bukti-bukti yang menunjukkan keberadaan Allah, dengan bimbingan-bimbingan pula yang dapat menguatkan iman, dan dengan sifat-sifat yang mampu menguatkan sisi akidahnya. Wa huwa yara ghulaman tatishu yadahu fi safha asna'a tanawulihi ta'am fayaqulu lah ya ghulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Lihatlah bagaimana Nabi SAW melihat seorang anak yang mengacak-acak makanan di piring dengan tangannya ketika sedang makan. Lalu beliau mengatakan pada anak tersebut, ya gulam samillah, wahai anak kecil, ucapkanlah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah terhadap makanan yang di sekitarmu, yang paling dekat dengannya, tidak boleh yang jauh.
lihat Nabi SAW mengajarkan tarbiyah iman, ya, akhlak kepada anak-anak sahabat, ya, tatkala itu. Semoga ini menjadi contoh agar kita melakukannya, ya, sedikit demi sedikit, ya, kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita, dan yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.